Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memaparkan suatu materi dalam mata kuliah sejarah Al-Quran atau tarikh Al-Quran. Kebetulan saya kebagian tentang qiraat, padahal ini bukan adalah suatu materi yang kami pribadi kuasai, qiraat. Tapi izinkan kami untuk mencoba memaparkan tentang qiraat. Pastinya kita berangkat dari awal, apa itu qiraat, pengertian qiraat secara bahasa dan istilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qiraat menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata qiraatan yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Pengertian qiraat adalah menurut bahasa tadi sudah dijelaskan bahwasanya isim jamak dari qiraatan. Nah, dari fiil qara'a yaqra'u artinya membaca. Artinya qiraat adalah bacaan. Itu menurut bahasa. Nah, adapun menurut istilah sangatlah beragam arti qiraat ini. Hal ini disebabkan oleh keluasaan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh para ulama. Pengertian qiraat menurut Imam Al-Zarkashi merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Imam Al-Zarqani memberikan pengertian bahwa qiraat sebagai suatu mazhab yang dianut oleh seseorang imam dari para imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quranul Karim dengan kesesuaian riwayat dan turuk lainnya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf maupun pengucapan bentuknya. Hampir sama seperti Imam Al-Zarkashi. Muhammad Ali Asyabuni memberikan penjelasan lagi tentang qiraat, yaitu suatu aliran yang mana di dalamnya melafalkan Al-Quran yang dipakai oleh seorang imam qurra yang berbeda dengan lainnya dalam ucapan Al-Quran berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Nah, barusan sudah disebutkan 3 referensi dari 3 imam. Pertama, Imam Al-Zarkashi yang berpendapat bahwasanya qiraat adalah cara pelafalan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran. Itu menurut Imam Al-Zarkashi. Adapun menurut Imam Al-Zarqani memberikan itu adalah suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam-imam qurra. Nah, baik dari perbedaan dalam pelafalannya, pembacaannya, dan lain sebagainya. Dan dari Imam Asyabuni pun hampir sama. Artinya bisa kita simpulkan bahwasanya qiraat adalah suatu bacaan atau ajaran materi tentang pelafalan huruf-huruf Al-Quran. Baik. Namun lalu sejarah timbulnya qiraat ini dari kapan?
Nah, sejarah timbulnya qiraat Al-Quran memiliki beberapa pandangan berbeda dari para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Alasannya adalah bahwa sebagian besar surat-surat Al-Quran adalah makiyah, di mana terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surat Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah mulai turun sejak di Mekah. Sejak pertama Al-Quran ini diturunkan. Sedangkan pendapat yang kedua, qiraat ini dimulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang masuk Islam sudah banyak dan saling berbeda ungkapan dalam pelafalan bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dalam kitab tafsirannya, yaitu perbedaan pandangan di atas hanya berkisar seputar tempat, namun keduanya sepakat tentang waktu bahwa awal munculnya qiraat tersebut terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan salah satu disiplin ilmu, hanya saja baru dipelajari pada masa sahabat hingga saat ini. Nah, itu awal sejarah timbulnya qiraat. Lalu ada berapa sih? Kemudian apa sih macam-macam qiraat itu? Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa qiraat ada beberapa macam. Yang pertama ada mutawatir, ada ahad, ada syad. Nah, mereka menjadikan qiraat mutawatir berjumlah 7, atau kita sering mengetahuinya dengan qiraat sab'ah. Kemudian qiraat ahad adalah 3 qiraat untuk menggenapkan menjadi 10. Dari 7 menjadi 10. Dan juga qiraat yang dibaca para sahabat. Adapun selain itu dinamakan qiraat syad. Ada yang berpendapat bahwa 10 qiraat itu adalah mutawatir. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dijadikan sandaran atau pedoman dalam masalah ini adalah kaidah-kaidah, bukan jumlah. Jadi kaidah dalam qiraatnya, bukan jumlah dalam qiraatnya. Seperti itu. Dalam masalah ini sama saja apakah ia termasuk qiraat yang 7 atau qiraat yang 10 ataupun lainnya. Abu Syamah rahimahullah dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajid berkata, tidak sepantasnya kita tertipu atau terperdaya dengan setiap qiraat yang disandarkan kepada salah satu qori atau quro yang 7 tersebut. Namun kita harus lebih ke dalam kaidahnya. Karena banyak ketika kita menyandarkan kepada qori'nya itu sebagian ada yang bersanad, ada yang tidak. Maka yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari adalah kaidah dalam qiraat tersebut. Gitu. Kemudian ukuran atau tolak ukur dalam kaidah qiraat menurut mereka adalah seperti ini. Satu adalah kesesuaian dalam satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Sama saja apakah ia ragam bahasa Arab yang fasih atau afsah atau lebih fasih. Karena qiraat adalah sunnah yang diikuti, wajib untuk diterima, dan jalan untuk mengarah kepadanya adalah dengan menggunakan sanad.
bukan dengan royu atau akal rasional. Artinya kesesuaian ragam bahasa itu adalah penting bagi kita. Apakah kita berbicara bahasa Arab atau mengucapkan lafal bahasa Arab ini fasih atau absoh, itu nggak tahu. Nah, maka itulah sangat penting dan sunnah untuk diikuti, wajib untuk dilakukan atau diterima. Dan dengan jalannya kita berjalan kepada sanad itu tersebut. Nah, yang kedua, qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, walaupun bersifat kemungkinan tidak secara pasti, karena para sahabat radhiyallahu anhum di dalam penulisan mushaf Utsmani mereka berijtihad dalam membuat rosem atau tulisan berdasarkan apa yang mereka ketahui dari bahasa-bahasa qiraat gitu. Banyak sekali tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan daripada qiraat ini. Nah, dan sebagian ulama mengklasifikasikan macam-macam qiraat. Lalu mereka menjadikannya menjadi 6. Yang pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang dinukil oleh sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat dengan kedustaannya. Artinya seperti hadis, tidak mungkin orang berdusta. Artinya mutawatir ini qiraat yang bersanad, yang tidak diragukan lagi kesohihannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyhur, yaitu yang sanadnya sahih namun tidak sampai ke tingkat mutawatir. Mutawatir lebih tinggi. Kalau masyhur itu di bawah mutawatir, dan mungkin ada kedustaan, mungkin tidak meyakinkan, tapi mungkin saja ada kedustaan dari perawi gitu. Kemudian yang ketiga ada ahad, yaitu yang sanadnya sahih namun menyelisihi rosem atau menyelisihi kaidah bahasa Arab. Nah, ini termasuk ke dalam qiraat ahad. Kemudian yang keempat adalah qiraat syad, yaitu yang tidak sahih sanadnya. Seperti qiraat malaka yaumiddin, yang memfathahkan malaka yaumaddin, malah yang memfathahkan kalimat maliki dan yaumid dalam qiraat benar dalam mengkasrohkannya. Yang benar adalah mengkasrohkannya. Yang kelima adalah maudhu atau falsu, yaitu yang tidak ada asal usulnya, sahih pun tidak. Ini adalah falsu. Kemudian yang keenam mudraj atau yang disisipi, yaitu ucapan yang ditambahkan dalam qiraat yang sahih sebagai bentuk penafsiran, seperti qiraat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fi mawasimil hajj. Nah, itu tambahan. Dan ucapan fi mawasimil hajj adalah tafsiran yang disisipkan dalam ayat, padahal itu tidak ada. Maka keempat qiraat yang terakhir dari nomor 3 sampai 5 itu tidak diamalkan, dan tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat tersebut. Artinya dari qiraat yang tadi, mulai dari yang ahad, syad, maudhu, dan mudraj, itu tidak boleh digunakan karena ditakutkan adanya perselisihan gitu. Lalu siapa saja sih tokoh-tokoh qiraat? Nah, yang pertama adalah Nafi al-Madani. Beliau adalah Abu Ruwaim Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim al-Laythi. Berasal dari kota Asfahan dan wafat di Madinah tahun 199 Hijriah.
Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Qalun dan Warasy. Qalun adalah ia adalah Isa bin Waina bin Wardan bin Isa bin Abd al-As-Somad. Diriwayatkan bahwa Nabi menjulukinya dengan julukan tersebut karena bagusnya bacaan. Karena bagusnya bacaan, beliau Imam Nafi al-Madani menjulukinya sebagai Qalun. Adapun Warasy adalah Utsman bin Sa'id bin Misri rahimahullah, memiliki nama kunyah Abu Sa'id. Adapun Warasy adalah julukan daripada Imam Qalun, Nafi al-Madani. Yang kedua adalah Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir ahli tafsir, tapi beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Umar bin Abdullah bin Zadzan bin Fairuz bin Hurmuz al-Makki. Dia adalah salah seorang tabi'in dan wafat di Mekah tahun 120 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Al-Bazi dan Qumbul. Itu adalah nama julukan dari Ibnu Katsir. Yang ketiga adalah Abu Amr al-Basri, yang mana beliau adalah Yuban bin Al-Ala bin Amr bin Al-Riyan Al-Mazini At-Tamimi Al-Basri. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Yahya namanya. Dia wafat di Kufah tahun 154 Hijriah, dan dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat adalah Ibnu Amir Asy-Syami. Beliau adalah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah. Beliau wafat di Damasko tahun 128 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkannya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima adalah Imam Asim al-Kufi. Nah, ini sering Asim al-Kufi sering kita dengar. Beliau adalah Asim bin Abi An-Najud, wafatnya di Kufah, maka dijuluki dengan Al-Kufi. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Syu'bah dan Hafiz. Kemudian Hamzah al-Kufi. Nah, ini juga sama dari Kufah. Beliau wafat pada tahun 156 Hijriah di Bahlawan. Dua orang yang meriwayatkan darinya adalah Khalaf dan Khalad. Kemudian yang ketujuh ada Al-Kisai al-Kufi, yang meriwayatkan Al-Laits, Imam Al-Laits dan Hafiz Ad-Duri. Kemudian yang 8 Abu Ja'far Al-Madani. Dia adalah Yazid Al-Qadha Al-Makhzumi Al-Madini, wafat pada tahun 130 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkannya adalah Isa bin Wardan dan Ibnu Jammad. Kemudian Ya'qub Al-Basri, Khalaf An-Nasr, itu semua adalah tokoh-tokoh qiraat yang terdahulu yang bersanad. Maka perlu bagi kita, tadi sudah dikatakan, sunnah untuk diikuti dan wajib untuk diterima. Nah, maka qiraat inilah sangatlah penting bagi kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran tanpa qiraat, tanpa bacaan, tanpa kaidah pelafalan bahasa Arab atau Al-Quran. Maka untuk kita pelajari, tadi sudah dikatakan, bukan mengikuti qori'nya, tapi kita harus mengikuti atau mempelajari kaidah-kaidah qiraat tersebut. Kalau untuk
untuk mempelajari atau mengikuti qori'nya, tidak setiap qori itu sama dengan kaidahnya, maka yang diperlukan adalah kaidah qiraat tersebut. Nah, mungkin terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Khudma sofa wada ma kadar. Astaghfikum an kulli ahwali wal af'al. Aqulu lakum sir wala taqif wajhad wala taksal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.